Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera buat kita semua ya. Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat dan dilancarkan segala urusannya, dimudahkan rezekinya. Amin ya. Itu dia. Ini slide saya udah muncul ya di sana ya. Udah ya. Oke, sip, mantap. Oke ya, kemarin lalu ya kita sudah membahas ya gimana sih cara mengkonfigurasi jaringan itu dari jaringan point to point ya, maksudnya ya jaringan peer to peer, jaringan LAN ya. Semoga anda paham ya. Nah sekarang ini kita masuk lagi ke pembahasan selanjutnya ya. Jadi kita sekarang akan memakai sebuah router ya. Di router ini adalah isinya menghubungkan sebuah jaringan komputer ya dengan subnet atau gang berbeda. Nah subnet ini kan kita kemarin sudah belajar dan studi kasusnya akan kita cobakan untuk menghubungkan IP kelas yang berbeda ya. Nah kalau misalkan IP kelas yang tidak berbeda kan kita sudah mempraktekkan pada pertemuan sebelumnya. Nah contohnya ya yang IP yang sama kan, misalkan seperti ini. Ini mungkin mudah ya, bisa diperhatikan sini. Sorry. Misalkan ini IP-nya sama gitu kan. Kita buat IP di sini 192.168.1.1 ya. Nah, subnet emasnya kenapa 255.255.255? Karena ada kan /24. Nah, kalau dicari nanti pasti akan seperti ini nanti gangnya subnetnya. Itulah dia 255. Nah, nanti kalau misalkan /28 nanti pasti akan beda sendiri subnetnya ya. Nah, seperti itu, midi close. Nah, ini pada PC yang kedua sama ya halnya ya. Semoga ini Anda udah paham ya, nggak bingung lagi dalam memasukkan IP address-nya. Dan juga tidak bingung memasukkan IP address pada laptop Anda masing-masing ya untuk penerapannya. Ini 108 1.2 sorry. Nah kalau misalkan seperti ini kalau misalkan kita kirim pesan ya, ini pasti akan bisa ya terkirim, dia akan sukses. Nah seperti ini. Nah kalau misalkan IP-nya beda ya, kita misalkan di sini IP-nya tadi ini kan 192.168.1.1. Nah kemudian kita kasih di sini subnetnya beda lagi 82.1. Apakah kayak gini bisa? Apakah kira-kira gini bisa nggak di ping dia? Ada yang bisa jawab? Halo? Apakah kira-kira dengan subnet seperti ini, apakah kedua PC ini bisa saling dikomunikasikan? Ada yang bisa jawab? Bisa? Bisa ya. Ya kita coba tes ya. Ini tadi kan 1.1 kan IP-nya nih. Oke. Nah, sekarang yang ini kita buat ganti subnetnya ya. Berarti ini subnetnya kita ganti dengan 2.1 ya. 2.1. Yang jawab bisa tadi siapa? Febri. Oke, mantap. Saya suka. Coba kita ping ke ini, saya berada pada PC 1 ya. Kita ping ke PC 0 ya. Ping 192.168.1. Apa yang terjadi kira-kira? Nah, tidak bisa dia kan? Nah, kenapa dia tidak bisa? Karena dia sudah beda gang ya, sudah beda subnet ya. Nah, kalau untuk seperti ini saya biasa menggunakan untuk jaringan yang beda gedung ya. Kenapa saya buat subnetnya yang berbeda? Nah, karena supaya untuk memperlancar jaringan, ya pokoknya untuk memperlancar jaringan ya. Kalau misalkan ini gateway yang sama dengan ini, jadi kadang dia sering tabrakan ya. Jadi kalau dia misalkan 40 oke lah kita menggunakan satu yang subnet yang sama. Tapi kalau lebih dari 40 misalkan PC-nya ada 200, nah kita harus membedakan subnetnya seperti itu. Nah gimana supaya subnet ini bisa saling kenal ya? Ya
Astaga, ya 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 ya, sorry sorry sorry. Oh deh, ya mantap mantap. Ya, ya gitu, berarti berarti ya gitu harus, berarti ya iya. Macet ya. Oh, bentar, bentar ya. Oh, karena dia belum di apa dipindahkan slide-nya ya. Ya gitu dibilang, karena saya lupa. Gimana, nampak kan? Udah kelihatan? Ini pokoknya nih mantap ya gitu. Berarti connect masih kan? Pas ya gitu tuh, saya suka seperti itu. Ya, mantap. Nah, jadi seperti ini ya. Nah, kalau dia subnetnya beda seperti ini, kalau kita lakukan pengujian seperti ini, nah ini tidak akan bisa terhubung ya jaringannya, karena dia sudah beda subnet ya. Karena bedanya di mana? Ini kan 192.168.1.1, sedangkan ini 192.168 2.1. Jadi dia sudah beda ya. Nah, gimana supaya yang beda subnet ini bisa nantinya saling komunikasi? Nah, makanya kita menggunakan sebuah router ya. Router ya. Kalau di sini kita menggunakan router Cisco. Nanti kalau ada waktu nanti saya akan ajarkan cara mengkonfigurasi router dari Mikrotik ya secara virtual. Ya, semoga waktu cukup. Jadi kita akan ngebut terus gitu ya. Jadi seperti ini. Nah, kalau yang seperti ini kalau di ping dari sini ke sini, ini tidak akan terhubung ya. Nah, misalkan kita ping saya dari PC 0 ke PC 1 ya, tapi ping tes 192.168 2.1. Nah, dia tidak akan mau karena dia udah beda subnetnya, beda gang ya gitu ya. Nah, supaya dia bisa terhubung, nah caranya seperti ini, kita menggunakan sebuah router. Nah, router ini nanti adik-adik mahasiswa bebas mau pilih yang mana di sini. Saya biasanya menggunakan ini aja 4331. Ini udah saya select ya, sudah saya pilih. Nah, untuk cara menghapus ini gini caranya ya. Mungkin ada yang belum paham, silahkan diperhatikan. Ini delete, kita masih menggunakan PC ini ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita gunakan ini hub ya, switch, sorry, kita gunakan switch. Switch ini dari mana dapatnya? Atau dari mana kita mengambilnya? Dari sini ya. Di sini ada switch nih. Ini ada switch. Nah, sekarang untuk menghubungkan jaringan ini, kalau misalkan ada adik mahasiswa bingung, kabel apa sih yang dipasang ke sini? Nah, ini ada otomatis ya, otomatis untuk pemilihan tipe kabel ya. Jadi yang kalau misalkan belum tahu, kalau udah tahu sih enak aja kan. Misalkan dari switch ke komputer ini kita menggunakan kabel strike kan. Nah, seperti ini. Nah, ya seperti itu ya. Boleh pakai yang giga. Ini. Nah, dari router ke switch kita bisa kalau bingung ini kayak mana ya hubungnya, gunakan aja yang otomatis ini kan. Ini klik sini langsung dia terhubung. Nah, otomatis. Ini seperti itu ya. Nah, sekarang ini kan kita menghubungkan yang dua segmen yang berbeda ini nanti supaya bisa saling komunikasi dengan cara menggunakan router ya. Nah, ini mohon diperhatikan ya baik-baik ya, fokus karena nanti ada tugas yang dikerjakan. Nah, jadi cara konfigurasinya seperti ini. Ini kita isi dulu IP-nya ya. Ini sudah kita isi IP-nya. Ini diganti dengan 2 ya. Karena nanti gateway-nya di sini jadi 1 ya. Bentar, perhatikan ini 2. Kemudian setelah kita masukkan IP masing-masing pada PC ya, PC 0 dan PC 1. Kemudian di modul bisa dilihat nanti, modul sudah saya share, jadi bisa Anda perhatikan juga di modul ya.
Jadi sekarang kita masuk ke routernya supaya nanti yang merah ini menjadi hijau ya. Caranya klik router ini sekali. Nah, di sini muncullah sebuah jendela ya. Ini kita geser ke sini. Seperti ini. Suara saya masih dengar di sana kan? Ya, mantap, sip. Semoga jernih lah di sana penerimaannya. Nah, up, apa tuh, Sodik? Oh iya, banyak nih yang mau masuk nih, bentar. Ya, sip. Oke, ya bagus. Saya udah oke tuh. Oke, sip. Kembali lagi ya. Muncul slide-nya kan? Muncul ya. Oke, jadi sekarang ini adalah, kita ulang lagi, kita klik routernya ya. Nah, yap, tidak apa-apa. Silakan duduk manis mendengarkan. Oke, kemudian kita langsung masuk saja ke CLI ini ya, command line interface ini ya. Kemudian kita di sini kita enter sekali. Kalau udah muncul seperti ini, kemudian ketik perintahnya enable, enter, dan join lagi nih. Nah, kemudian di sini selanjutnya ini sudah ada di modul ya, tinggal kalau misalkan belum paham nanti bisa dilihat di modul configure terminal ya. Kemudian sekarang kita masukkan interface ini yang mana, yang dari ini ya, yang dari ini ya. Waduh, sorry ini apa namanya ini? Ini salah nih ya, bentar. Ini ada salah. Kita nggak usah menggunakan hub dulu lah, nanti saya menggunakan hub. Jadi kita langsung ini. Maaf, saat ada kesalahan teknis sedikit. Gini. Sudah itu seperti ini. Ini dia kan. Nah, jadi kita arahkan dulu ke jadi untuk interface yang ini ke sini, ini gateway-nya ini ya. Ini gateway-nya dari sini 192.168 1.1 ya. Ini dirubah jadi 2. Ini gateway-nya untuk yang di sini. Nah, ini harus diperhatikan. Ini ganti nih jadi 2. Itu lagi gateway di sini adalah untuk di sini. Itu 92.8 2.1 ya. Nah, inilah sebagai gateway-nya supaya nanti kedua perangkat ini bisa saling terhubung dan saling komunikasi ya. Nah, kita balik lagi. Nah, ini untuk menghubungkan ini ke sini supaya lampunya hidup. Jadi kita perhatikan sini gigabyte 0/0/0. Nah, di sini kita masukkan, kita mengerjakan yang di sini dulu ya, yang di yang IP 192.168.1.1 ini kita lupa nih, ini /24 ya. Ini /24 sama ini juga /24 ya. Ini /24 ya. Langsung kita masukkan lagi perintahnya di sini. Perhatikan ini G 0/0/0 ya. Jadi G spasi 0/0/0. Oke, baru kita masukkan IP address ini, gateway-nya ini ya. Jadi masukkan IP address 192.168 1.1 subnet masknya ya, karena dia /24 jadi 55.255.0 ya. Habis itu di enter. Nah, kemudian setelah itu di restart ya, no shoot, enter. Nah, maka lampunya akan aktif ya. Nah, berarti yang ini sudah selesai satu. Nah, sekarang kita kerjakan yang sebelahnya ini lagi ya. Sebelah ininya lagi, caranya masih sama. Nah, kalau udah seperti ini kita tinggal ketik exit aja di sini, exit. Nah, ini kita masuk lagi pada ke ini ya,
masih sama ya, kita masuk ke interface G berapa lagi nih, G 00/1 untuk yang gateway ini ya. Untuk IP ini maksudnya interface, kalau malas ngetik tinggal enter tab, jadi dia kan baru G 0/0/1. Baru di enter ya, baru masukkan IP addressnya, IP address 192.168 berapa nih, 2.1 ya. Itu 255 subnet masnya ini ya, 25255.0, baru di enter. Kemudian diaktifkan ya, di shut tab no shutdown namanya ini ya. Kalau dia sudah hijau seperti ini berarti dia sudah terhubung ya. Ini kan kita menggunakannya secara virtual. Kalau misalkan cara lainnya untuk mengkonfigurasi router Cisco ini sama, dia langkahnya seperti ini ya, tidak jauh beda seperti ini. Karena saya juga sudah pernah mengkonfigurasi router ya, router dari Cisco ya, seperti ini caranya. Kemudian kalau sudah, coba kita tes ya. Kita tes sekarang yang tadi awalnya dari ini ke ini dengan IP yang berbeda, dia tidak bisa terhubung ya. 08.1.1 di sini ya. Ini 928.2.1. Tadi yang ini sudah kita coba, pas begitu dia manggil ke sini dia tidak mau terhubung karena dia beda segmen. Tapi kalau segmennya sama, dia pasti akan mau. Sekarang gimana supaya kedua segmen yang berbeda ini bisa saling terhubung? Makanya kita menggunakan sebuah router ya. Di router ini ada juga yang seperti router ini, terus ada juga yang access point ya. Itu juga sebuah router ya. Jadi dia bisa mengkoneksikan dua IP yang berbeda ya, dua segmen yang berbeda. Sekarang ini kita coba tes dulu ya, ping ya, dari PC 1 ke PC 0. Semoga mau lah, nggak mau malu saya nih. Ping 92.8 berapa, 1.2 ya. Dia membaca dulu. Apa tak mau nih? Coba lagi dulu ya. Ya agak lama deh ya. Oh gitu ya, tak kenal ya. Karena tak kenal tuh maka agak lama deh. Bentar, kita lihat dulu di sini. Entah sudah saya kasih ubah ini 2.2 ya. Oh, ada yang tinggal. Ya, kenapa dia? Mantap. Itu siapa jawab tadi itu? Siapa jawab tadi itu? Siapa? Itu saya sengaja tadi itu biar Anda connect. Oke, gateway-nya. Mantap. Saya kasih nilai 1. Sip, bagus. Itu saya suka tuh. Jadi, ini gateway-nya ya. Yang ini ya. Yang sebelah ini pun gitu juga. Daisy gateway ya, 2.1 kan? 2.1. Sekarang apakah sudah mau ya? Kalau nggak mau, pasal buka kamus kita lagi kan? 2.2. Hop. Ntar kita tunggu. Berarti dia sudah jalan ya. Baru mau deh ya. Oke, mantap. Ternyata Anda jago daripada saya ya. Oke. Udah dibikin ya. Saya sengaja biar Anda connect, maksud saya tadi itu. Tadi alhamdulillah saya diperhatikan dalam mengajarnya kan. Itu dia. Mungkin seperti itu ya. Jadi kalau misalkan Anda nanti membangun sebuah jaringan, misalkan ada 4 gedung nih, jangan disamakan subnetnya sama semua seperti ini. Ini kan satu juga, misalnya si 1.2 maksudnya ini segmennya sama. Misalkan kita ada membangun gedung jaringan 4 gedung. Kalau kita isi sama segmennya semua, nanti jaringan tidak akan stabil, dan apabila kita mau ngirim data, menurut data itu akan jadi collision ya, tabrakan. Jadi saran saya harus dibedakan segmennya ya. Jadi biar jaringannya stabil. Seperti itu ya.
Nah, gimana, paham yang saya sampaikan ini? Paham ya? Oke ya. Nah, alhamdulillah paham ya. Nah, ini mohon difoto aja ya tugasnya ini ya. Bisa kan difoto nanti atau di print screen dari layar HP-nya ya. Ini ada tugas untuk sebagai latihan biar lebih mantap lagi ya. Nah, ini kita tak ganti ya, rombak jaringannya lagi ya. Saya rombak seperti ini. Nah, ini kalau tadi paham yang saya praktekkan tadi, insya Allah dalam mengerjakan ini tidak akan sulit lah. Nah, oke ya. Itu ya. Ini ditambah lagi satu lagi PC ini, biar ada banyak kerja sedikit, ya kan? Biar tambah jago. Oh, laptop ya. Ya, laptop ya. Oke, besok pertemuan depan saya ajarkan cara nanti konfigurasi wirelessnya nanti ya, biar mantap sekalian. Ini banyak nih akan saya transfer nanti. Nih seperti ini ya laptop ya. Nah, untuk IP mohon IP-nya nanti waktu mengumpulkan tugas jangan sama pula 192.0.8.1. Nah, itu dipakai pula nanti sama kawan lagi. Kalau bisa bedakan segmennya ya. Pakai kelas A, kelas B juga boleh ya. Jangan IP kelas C aja. Jadi pakai kelas B, kelas A juga boleh. Nah, usahakan kalau mau menunjukkan temannya IP-nya jangan sama, karena tugas Anda selalu saya cek ya. Saya cek. Jadi harus kalau bisa kerjakan dengan sendiri ya. Nah, ini tugasnya ya. Jadi mohon di foto atau di print screen ya, atau nanti ini saya masukkan ke modul tadi, nanti saya re-upload lagi yang baru modulnya ya. Kira-kira sejauh ini ada yang mau ditanyakan? Ini mengingat paket Anda juga nih, kasih juga saya kan. Ada lah ya, paham lah ya. Oke ya. Sip. Berarti jangan lupa absen diisi di Google Meet sama di Classroom-nya ya. Jadi ada 2 absennya, cukup 1 kali aja di Google Meet ya. Nah, ini tugasnya jangan lupa sudah di print screen tadi. Udah ya, kalau belum teman-temannya belum tahu nanti di-share aja ke teman-temannya. Nah, tugas seperti biasa nanti saya tunggu pada Senin depan ya. Tepatnya jam 11.00 ya. Oke ya, mungkin cukup sekian dulu yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat buat Anda. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan ya dalam penyampaian. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nanti rekamannya akan saya masukkan nanti ke Google Classroom ya, biar bisa lebih paham. Oke ya, sampai jumpa kita di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.